stretching ya, keperagamannya sudah yang dinamis. Sekarang kita stretchingnya statis. Jadi seperti kita yang di lapangan, ya. Tadi kan pinggangnya mungkin capek, pegel, ya kan, duduk terus. Jadi sekarang kita mulai dari tangannya dulu, ya. Tangannya di atas, ke atas, kakinya jinjit sampai otot-otot di bahu ataupun di punggung belakangnya terasa ketarik, ya. Ditahan. Saya mulai hitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi turunkan dulu. Sekarang langsung pindah ke kanannya. Ada ombak ke kanannya. Geser. Oke, sekarang punggung sebelah kanannya harus terasa ketarik. Oke, hitungannya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang balas. Ada ombaknya ke kiri. Oke, tarik. Gerakannya maksimal biar dapat manfaatnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, sekarang boleh dikasih jarak. Kita akan berayun-ayun. Oke. Ayunan pertama kita buka kakinya Bapak Ibu selebar bahu. Oke, buka kaki selebar bahu. Oke, sekarang ayunannya mulai dari ke kanan dan ke kiri. Saya contohkan. 1, 2. Yuk, kita mulai. Ke kanan dulu ya, bareng. 1, 2. Berayun 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, ada rasakan di punggungnya. Ada ketarik ya. Oke, sekarang agak sedikit ekstrim. Oke, agak sedikit ekstrim. Sekarang boleh disentuh sepatu depannya, sepatu bagian depannya, kakinya kan. Oke, ya harus sampai ya. Nanti akan terasa di paha bagian belakangnya, otot-otot hamstring namanya. Oke, hitungan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, mungkin dulu kita semuanya. Ini cukup. Karena kalau lama-lama nanti enjoy. Terima kasih Pak Win. Ayo tepuk tangan untuk Pak Win. Baik Bapak Ibu yang ada tadi. Apa tadi? Salam olahraga. Itu nggak harus selalu itu saja, ya. Banyak sekali senam-senam yang bisa Bapak Ibu kembangkan, tetapi memang harus kita lihat kebermanfaatannya, misalnya dari lagunya. Ada tadi lagu daerah, ada lagi nanti lagu apa bisa boleh kita cobakan juga, ya. Nah, kemudian gembira. Bayangkan kalau dulu masa sekolah itu SKJ ya, sudah panjang ya, lagunya menonton. Maka jadi kurikulum Merdeka ini memang memberikan ruang kita untuk berinovasi. Jadi silakan nanti di Jumat itu jangan lagunya itu saja, tapi memang instruktur yang di depan. Kalau sekarang kita pakai di fokus enak, fokusnya jadi instruktur gitu ya. Nah, jadi tetap dengan yang diberdayakan atau yang diulang-ulang tentang gerakan senam sehat tadi ya, karena itu adalah ikon dari dari GSS ya. Itu yang mau tidak banyak gerakannya, cuma mungkin tidak terlalu heboh dengan lagu-lagu yang kita bawakan seperti tadi. Baik. Mewujudkan kondisi di mana seluruh anak usia sekolah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Ya, yang pertama adalah pemetaan status imunisasi. Itu dilakukan dengan cara memeriksa riwayat imunisasi peserta didik berdasarkan catatan riwayat imunisasinya. Kemudian ada pemberian rekomendasi. Apa itu? Satuan pendidikan menyampaikan informasi dan rekomendasi kepada orang tua atau wali yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi terutama di SD ya, dari PAUD ya, TK PAUD. Catatan riwayat imunisasi peserta didik itu kita bisa lihat di mana? Nah, jadi nanti ke belakang mungkin ada di kabarnya itu di SD itu kedepannya, atau saya nggak tahu sekarang apakah sudah mau terkoneksi di Dapodik. Jadi nanti di Dapodik itu nanti
prestasi apa saja yang dia sudah dapatkan. Itu. Jadi nanti riwayat SD bisa diteruskan di SMP seperti apa gitu ya. Jadi pemerintah itu punya rencana jangka panjang ini dalam rangka menyehatkan anak-anak Indonesia. Jadi kita patut mendukung karena anak-anak itu termasuk di dalam dan kita sebagai guru juga masuk di dalamnya. Ya, jadi riwayatnya seperti itu, nanti akan Ibu bukakan kalau masih ada kesempatan itu. Tapi untuk sekarang kita tidak melakukan di SMP, tidak ada belum. Dan sosial sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat belajar secara optimal dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Namanya sehat jiwa itu kuat, tekanannya kuat. Kalau mendapat tekanan itu kuat, termasuk Bapak Ibu semua kita sebagai guru, baik sebagai kepala sekolah, menjadi guru dan pengamat, itu tekanannya macam-macam. Ya, kalau kita jiwa kita sehat, maka kita bisa mengatasi tekanan. Ya, mencari solusi. Ya, ada masalah, solusinya dicari. Kalau jiwa kita itu bisa sehat, termasuk kalau orang tidak sehat jiwa itu nggak akan bisa mengalami itu. Maka sebelum kita jiwa kita tidak sehat, maka kita harus bagaimana caranya menciptakan jiwa. Ya, nah apa yang harus dilakukan sekolah dalam rangka sehat jiwa? Yang pertama adalah sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya,
Salah satunya pada masa anak MPLS. Sudah lakukan belum? Sudah bagus ya. Salah satu kita mencegah terjadinya tindak kekerasan maka harus ada sosialisasi dulu ya. Kemudian sosialisasi kesehatan jiwa minimal 1 kali dalam 1 semester ya. Apa emosi, perilaku dan keterampilan psikososial. Nah ini iya, jadi sosialisasi kesehatan jiwa itu minimal harus 1 kali, baik bagi siswa juga mungkin bagi guru. Seperti ibu katakan tadi, kita bersenang-senang dengan senang, bergembira sejenak, melupakan hal-hal yang mungkin bisa kita lupakan dalam beberapa saat dan dicari solusi yang terbaik, gitu ya. Nah, jangan cari masalah, gitu ya. Karena nggak usah dicari juga, masalah itu sudah datang. Yaitu pencegahan peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya atau nafsa. Ini sudah ya, sudah ada dari badan pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, ini sudah lakukan ya? Sudah. Menyadari tidak pentingnya ini? Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran ini artinya kita bersama-sama mengajak siswa bahwa ada di luar sana, di luar yang mengatur kita sepintar apapun kita, ya pasti yang paling berperan adalah pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berkuasa. Wah, jadi kita pasti bernilai lebih, ya walaupun lebihnya nggak lebih banget ya. Misalnya ini ceritakan untuk ASN provinsi ini sehat yang ke berapa tadi sudah? Yang pertama sehat, yang kedua sehat, yang ketiga sehat, yang keempat yang kelima Lingkungan. sehat lingkungan. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Nah ini mudah-mudahan pengendalian perubahan iklim. Nah ini ya perubahan iklim kita sekarang ini ya tiba-tiba cuaca panas sekali, kering ya, kemudian terus tiba-tiba hujan. Nah situasi seperti ini dan ibu berharap masalah air ini nanti bisa diatasi ya dengan bantuan dari komite warga masyarakat, bagaimana suplai air kita masih terus ada walaupun musim kering. Tapi masalahnya itu adalah alam ya yang tidak bisa kita lawan. Dan atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali. Sudah dilaksanakan? Sudah. Terjadwal? Terjadwal. Nah ini dulu sebelum lanjut. Berfungsi dengan baik, ya bersih serta terpisah antara oleh laki-laki dan perempuan. Untuk sekarang seperti apa? Berdasarkan kriteria yang namanya makan sehat seperti apa, yang harus dihindari seperti apa, ya. Kemudian pembangunan ruangan yang memiliki pengamanan dan pencahayaan natural. Alhamdulillah kita di sini bangunannya sudah sangat lebar, ya. Apalagi nanti sebentar lagi semua sudah keren, sudah selesai, maka Bapak Ibu semua harus tambah semangatnya, nikmati jadi gurunya, ya, nikmati proses menjadi seseorang nanti yang mungkin berapa tahun ke depan sebenarnya. Ulangi, 1 2 mudah-mudahan bisa kita lakukan semua, maka menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang hebat. Bagus ya? Nanti kita lihat. Nah ini mungkin tadi sudah kapasitas PTK-nya ini yang dipahamkan kalau di UKS hanya literasi saja. Yang kedua, pendidikan gizi kalau di UKS. Nah sekarang gerakan sekolah sehat, pembiasaan, peningkatan pemahaman makanan bergizi seimbang atau sehat bergizi. Kemudian pembiasaan minum air putih, pembiasaan konsumsi makanan bergizi, menghindari meminimalisasi komponen dan konsumsi makanan cepat saji. Jadi kalau tidak bisa dihindari, tetapi diminimalisir,
ya. Jangan kita tidak meminimalisir karena memang semua bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu sebenarnya banyak yang tidak baik untuk dikonsumsi. Ya, kemudian di UKS, dulu di istilah UKS itu perilaku hidup bersih sehat. Sekarang di GSS kebiasaan cuci tangan, kebiasaan buang sampah. Jadi lebih kepada implementasinya, ya. Nah, ke UKS ada pendidikan kesehatan dan produksi. Di GSS itu penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik. Jadi toilet ya, Bapak Ibu. Kemudian di pendidikan di UKS ada pendidikan karakter. Di GSS juga ada sosialisasi Permendikbud, sosialisasi kesehatan jiwa, pelaksanaan doa bersama. Ini kan juga adalah pendidikan karakter. Jadi lebih dikembangkan lagi. Kemudian di UKS ada istilah pembiasaan aktivitas fisik, yaitu kalau di GSS tadi kebiasaan peregangan ya. Jadi nanti dilakukan ya, sudah diajarkan sama Pak Win tadi, ya. Gurunya juga merasakan manfaatnya, siswanya juga merasakan manfaatnya. Pembiasaan senam sehat, kegiatan sejenis minimal 1 kali seminggu. Pembiasaan permainan rakyat, kalau ada nanti boleh dikembangkan, dan pembiasaan jalan kaki. Tapi kadang-kadang kita untuk membawa anak untuk keluar jalan kaki itu harus dipikirkan ulang. GSS itu ada nanti tes kebugaran, ada screening kesehatan jiwa. Kalau di UKS imunisasi, kalau di GSS ada pemetaan status imunisasi, pemberian rekomendasi dan selanjutnya. Kemudian di UKS ada pemberian obat cacing. Nah, kalau di GSS ini tidak lagi, hanya di pemberian tablet tambah darah, ini kebiasaan konsumsi tambah darah, tablet tambah darah untuk anak-anak. Jadi sebenarnya adalah GSS itu adalah revitalisasi dari UKS, ya. Maka kemarin di SMP 3 Sungai tahun yang lalu itu sudah ikut lomba sekolah sehat dari UKS ini 3 kabupaten. Tapi ini di GSS penyediaan peliharaan toilet laki-laki dan perempuan. Di sini di UKS pembinaan kantin sehat, di GSS penyediaan kantin sehat itu seperti apa? Ya, jadi nanti Ibu Anggi dan mungkin dari Bapak Ibu guru semua di komite bisa mengingatkan. Kantin kita itu mungkin kalau nanti kerjasama dengan komite seperti di sekolah lain di baru-baru ini karena binaan itu juga komitenya membantu membuat kanopi dari kantin itu untuk anak-anak duduk ketika mereka makan, ya. Jadi buat kanopi, terus nanti anak-anaknya nggak kemana-mana, makannya di kantin itu saja, nggak jauh, tapi dia tertutup sudah ada kanopinya. Jadi bantuan dari komite. Kita mudah-mudahan ada bantuan juga untuk membangun kantin sehat, ya. Maka tunjuk dan nikmati durennya. Amin. Kemudian di sekolah ya. Jadi sehari pekan termasuk tadi secara berkala anak-anak kita itu makanya ada koordinator untuk WC, toilet, tetapi tetap anak-anak kita juga kita libatkan seperti apa ya. Kemudian pemberatan sudah kawasan tanpa rokok di sini penerapan kawasannya bukan hanya kawasannya saja, tapi orang tetap rokok di sini penerapannya ya. Kemudian penerapan kawasan tanpa kekerasan dan kerumunan. Peralatan GSS dengan program lintas kementerian dan lembaga. Ada SKB 4 Menteri dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ini Kemenko PMK ya di Januari 2022. Ini latar belakang dari kesehatan itu kita skip aja. Ini struktur organisasinya. Nah ini ya. Jadi secara umum hanya baru 80% satuan pendidikan mengetahui gerakan sekolah sehat. Jadi se-Indonesia ini baru 80% yang baru mengetahui. Maka di sini tugas ibu adalah sebagai pengawas juga ada mensosialisasikan. Walaupun sudah dilaksanakan, tapi tetap harus disosialisasikan. Kemudian 90% yang baru mengimplementasikan secara berkelanjutan, ya. Jadi terus. Jadi jangan hanya bertahan 2-3 bulan sudah itu apalagi redup lagi terus sampai ini menjadikan nanti budaya sekolah. Ya, baru 95% satuan pendidikan mengimplementasikan sehat bergizi, sehat fisik, lingkungan dan sehat jiwa. Baru 95%. Ya, 100% terpetakan status hukum geraknya. Ini kemarin yang binaan, ya, yang ditunjuk. Kita tidak ditunjuk kemarin. Oke, kita skip aja dulu. Nah,
di SMP ini ya, satuan pembinaan. Jadi ada dua, ada binaan dan pembinaan. Ini Dapodik, ini integrasi data imunisasi ke Dapodik. Ya, ini nanti mungkin terkait dengan siswa yang sudah mendapatkan imunisasi, laporan dari oleh operator dimasukkan ke itu data Dapodik. Jadi kita mulai masuk ke pembelajaran. Integrasi dalam inspirasi benani untuk penyusunan RKS dalam perencanaan berbasis data. Ya, indikator prioritas dan akar masalah yang berkaitan dengan 5 sehat di lapor pendidikan. Misalnya, kualitas pembelajaran gizi. Jadi, misalnya kita untuk visi misi kita misalnya ada prestasi, mewujudkan siswa prestasi. Bisa nggak misinya kita buat melaksanakan gerakan sekolah sehat? Contoh modul ajar yang dapat dikontekskan dengan pendidikan kesehatan. Kira-kira ada nggak yang bisa dimasukkan? Pelajaran apa kira-kira? Di S1 di mana? Mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam aktivitas ekstrakurikuler. Itu semua sudah ada di PMM ya? Benar? Ini dari Kemenkes. Oke. Nah, integrasinya ini materi dalam bentuk teks secara langsung di Menjas, Unggaran, sehat bergizi, ya Menjas yang lebih terbukuan, ya di IPA, ya. Jadi masalah kesehatan itu sudah dimasukkan ke dalam lintas mapel, ya. Artinya semua bisa di. Nah, kemudian pemetaan kebugaran peserta didik dengan melakukan TKSI, tes dan KSS. Jadi karena sekarang binaan ibu. Jadi kita tulisnya,